Pak Paulus, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya tentang kondisi gereja yang bersifat global, karena Pak Paulus biasa ke berbagai negara. Apa yang dapat Pak Paulus sampaikan mengenai kondisi gereja-gereja terutama di Amerika ya, dan pasti dampaknya juga mungkin meluas. Ya, jadi terima kasih Pak Pran. Ini pertanyaan adalah sebuah keprihatinan juga sebetulnya. Bulan Oktober kemarin saya baru mengunjungi Amerika dan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Salah satu tokoh yang memberitahukan ini adalah Pak Robert Jeffries. Robert Jeffries itu gembala sidang gereja baptis terbesar di Dallas. Dia yang mengatakan di Amerika setiap tahun ada 1000 gereja tutup. 1000 gereja tutup setiap tahun. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun. Dan saya menyaksikan sendiri. Saya ada pelayanan di Indianapolis. Hamba Tuhan yang jemput saya ini, dia tunjukkan, Pak, lihat itu tanda di gereja. For sale, gereja besar, dijual. Dan saya menyaksikan sendiri, saya khotbah di beberapa gereja baptis, gerejanya bangunannya besar, jemaatnya 26 orang? Iya, 26. Saya tanya pendetanya, kemana yang lain? Sudah tidak ada. Dia sih sedikit berkelakar, udah pindah ke sebelah itu kuburan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada penjangkauan, tidak ada lagi penginjilan. Itu yang terjadi. Makanya COVID kemarin itu menjadi sebuah pembuktian kalau gereja tidak menjangkau, gereja tidak memuridkan, itu yang apa yang terjadi. Selama COVID di Amerika ada 3.600 gereja ditutup. 3.600 gereja ditutup, ya. Dihantam oleh situasi COVID. Ya. Dan lebih memprihatinkan lagi, gereja-gereja yang ditutup 1000 tiap tahun itu, 50% disebabkan oleh karena pendetanya mengalami keletihan atau burnout. Nah, ini untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah mulai ada tanda-tanda keletihan, sebaiknya refreshing ya, disegarkan kembali, karena tidak akhirnya keletihan dan tidak ada semangat lagi melayani, belum sempat mempersiapkan suksesor, ya. Akhirnya tutup gerejanya. Nah, ini yang memprihatinkan. Dan saya titip pesan kepada Pak Fran, karena saya baru ikuti kuliah lagi. Salah satu kuliahnya adalah church plantology. Jadi bagaimana membuka gereja. Ini sekarang ini ada tipe gereja-gereja yang sangat memprihatinkan. Tipe pertama itu gereja yang disebut please stay. Ini gereja yang tiap minggu coba membuat ibadah semenarik mungkin supaya jemaatnya tidak pindah. Dibuat semenarik mungkin. Iya. Entertainment. Jadi pokoknya dibuat fokusnya hari Minggu. Hari Minggu harus menarik supaya jemaat tidak pindah gereja. Nah, model gereja ini menurut penelitian dari buku Church Plantology, 85% mengalami declining, artinya sedang mengalami penurunan. Jadi gereja-gereja yang bertahan di hari Minggu, fokus pada hari Minggu, celebrate hari Minggu, tidak ada pemuritan dan penjangkauan, 85% akan tutup. Sudah bisa diprediksi. Sudah bisa diprediksi. Dan ini terjadi secara global di seluruh dunia. Ini bahaya, Pak. Yang kedua, ini juga kelihatannya bertumbuh katanya sampai 47%, tapi pertumbuhannya semu. Apa? Gereja yang masuk dalam golongan please come. Ini gereja yang suka mengundang gereja orang lain. Suka mengundang anggota gereja lain. Ya, suka jemputin, ya, suka mengundang. Katanya mau merintis gereja, tapi dengan cara ngumpulin orang Kristen dari gereja lain. Di buku itu dibahas itu bukan church planting. Itu apa namanya? Church starting. Church starting. Jadi mulai gereja, tapi sebetulnya dengan orang-orang Kristen. Nah, ini yang membuat uang misi most pro bahasa Jawanya. Most pro itu tidak kena sasaran. Sia-sia. Sia-sia uangnya. Jadi ini contoh. Ada gereja dari Jakarta mau menjangkau Bali. Ini contohnya. Wow, sudah berdoa berbulan-bulan. Kita menangkan Bali. Sampai di Bali yang dibawa, yang dimenangkan bukan orang Bali. Orang Kristen dari gereja lain. Dipindahkan. Sampai ada pendeta yang ngeluh dengan saya. Waduh Bapak, ada gereja baru nih, 300 jemaat saya pindah. 300 langsung pindah. Waduh, saya bilang benar katanya Pak Riyad Bungki ini. Saya masih ingat dalam
kongres GSCA di Australia yang saya hadir di Sunshine Coast waktu itu, dia bilang begini, saya tidak akan pernah lupa, saya harap Anda tidak lupa, 5.000 orang Kristen dari gereja lain pindah ke gerejamu, tidak ada satupun malaikat yang bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai itu bendahara sama istri gembala. Tapi satu jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Nah ini gereja yang please come tadi kadang-kadang tidak peduli. Tidak peduli dengan gereja lain. Iya, ini saya jadi ingat ketua BPD GSCA di Central Coast ya, Pak Mari Newman. Dia pernah curhat dengan saya, wah pusing saya jadi BPD. Kenapa? Ini baru ada gereja masuk ke Central Coast dalam 2 tahun jemaat 2.000. Tapi 6 gereja lain tutup. 6 gereja lain tutup? Iya, karena pindah ke sini. Berarti tersedot ke situ? Ya. Poinnya apa? Poinnya begini. Kalau uang misi dipakai untuk memindahkan orang Kristen dari gereja lain masuk ke gereja lain, saudara tidak kena sasaran. Bukan misi itu. Ya, sementara orang yang memualafkan orang Kristen itu benar-benar sasarannya bukan agama mereka. Nah, kita memindahkan orang Kristen atau mengkristenkan yang sudah Kristen, uang misi tidak kena sasaran. Makanya menurut Pak David Barrett, uang misi yang benar-benar kena sasaran itu di bawah 5%. Sisanya tidak kena sasaran. Entah kemana. Ya, yes. Ya itu tadi, dari Jakarta membuka gereja di Bali, sewa tempat miliar-miliar, sound system yang bagus yang dijangkau orang Kristen. Pak Fran, saya ini kan khotbah keliling di Denpasar. Jadi saya tahu ini muka siapa ini, dari gereja mana pindah kemana saya tahu. Loh, kok kamu di sini? Dan satu orang Kristen ini kemungkinan sudah pindah berapa kali? Oh iya, ada yang sudah setahun bisa 2-3 kali. Setahun bisa 2 kali pindah. Ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Apa untungnya mindahin orang Kristen? Apa untungnya? Ya. Hanya memindah-mindahkan orang Kristen. Oh, gereja saya banyak. Di hadapan Tuhan bukan soal banyak. Ya. Di hadapan Tuhan ialah jiwa baru. Perintahnya kan go and make disciple, bukan come and move to my church. Go and make disciple, itu perintah dari Tuhan. Harus kembali ke sana lagi. Ya, back to the Bible. Ya, back to the Bible. Go and make disciple. Yang ketiga ini, makanya yang paling bagus adalah please go, bukan please come, bukan please stay. Please go. Please go. Gereja yang please go. Ya, please go. Pergilah. Ya, bukan berapa banyak yang datang ke gerejamu, tapi berapa banyak yang engkau utus untuk menjangkau. Itu yang hebat. Yes, setuju, Pak. Setuju. Ya, saya ditemplak oleh pendeta Somsek dari Thailand Utara. Ini hamba Tuhan tidak pernah sekolah kita, pegawai bengkel. Selama COVID baptis 3.000 orang. Selama masa COVID baptis 3.000 orang. Padahal dia bukan pendeta. Bukan background dari sekolah teologi. Luar biasa. Saya datang di tempat pelayanannya, saya lihat bagaimana strateginya. Ternyata dia perintahkan, amanatkan setiap jemaat bersaksi tiap hari. Setiap jemaat bersaksi setiap hari. Ya, dan dilatih. Bagaimana ngomong 5 menit dengan orang yang baru ditemui. Bersaksi. Ya. Dan itu jadi kuncinya. Dan saya mau ini menggarisbawahi. Saya tanya Pak Somsek, Anda ini bisa luar biasa jemaat sampai 20.000 dalam waktu cepat. Padahal Anda tidak pernah sekolah Alkitab ya? Apa rahasianya? Jawabannya sederhana. Just do what Jesus did. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Kemudian dia menanyakan pertanyaan yang menemplak saya. Pastor Paulus, apa yang dilakukan oleh Yesus dan tidak dilakukan oleh pendeta zaman sekarang? Saya tanya ke Bapak. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan tidak dilakukan oleh pendeta zaman now? Ya. Salah satunya pergi ya. Mencari jiwa yang terhilang, ya. Yang berdosa, yang belum bergereja. Betul. Itu yang jarang pendeta lakukan pada zaman sekarang. Ya. Dan itulah yang Yesus tekankan. Ya. Seorang gembala dia bisa meninggalkan 99 untuk mencari satu yang terhilang. Maka saudara-saudara, sebetulnya maaf nih, jangan tersinggung ya. Semua sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Otoritasnya sudah kemudian kuasa darahnya yang berkuasa itu sudah memelak kita. Roh Kudusnya sudah dikirim. Amin. Ya kan? Semua sudah diberikan kepada kita, penyertaannya menyertai kita. Kenapa tidak berani pergi? Kenapa tidak berani go and make disciple?
Jadi ayo kembali menjadi gereja yang menjangkau dan memuridkan. Yes. Amin. Terima kasih Pak Ya. untuk pesan-pesan yang luar biasa yang pasti memberi dampak kepada Amin. banyak orang. Amin. Kepada para gembala-gembala sidang, kepada para pendeta-pendeta yang mau kembali melakukan seperti yang Yesus lakukan, Ya. menjangkau yang terhilang bagi Yesus. Amin. Amin. God bless. Gracias.